Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Bulan Ramadan hampir berakhir dan orang-orang di Baghdad sibuk beribadah, berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mereka membaca Al-Quran, berdoa, dan beriktikaf di masjid. Namun di sudut kota, Abu Nawas terlihat santai sekali. Ia justru berjalan-jalan di pasar sambil bersiul riang. Tidak tampak seperti orang yang sedang berburu Lailatul Qadar. Seorang temannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa kau tidak sibuk mencari Lailatul Qadar seperti orang-orang lain?" Abu Nawas tersenyum menyejik dan menjawab, "Kenapa harus mencari sesuatu yang pasti datang? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan, bukan? Nah, aku hanya tinggal menunggu malam itu datang kepadaku." Kabar tentang tingkah Abu Nawas ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Merasa penasaran, Raja pun memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, semua orang beribadah sungguh-sungguh untuk mendapatkan Lailatul Qadar, tapi kau malah santai. Apa kau tidak ingin mendapat keberkahan 1000 bulan?" tanya sang Raja. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja hamba ingin mendapatkannya, Baginda, tapi hamba punya cara sendiri." Raja terkejut. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan dengan gaya khasnya. "Begini Baginda, orang-orang sibuk mencari Lailatul Qadar dengan ibadah di masjid sepanjang malam. Tapi siapa yang menjamin bahwa mereka benar-benar mendapatkannya? Bisa jadi mereka tertidur saat malam itu datang." Raja mulai tertawa kecil, tapi Abu Nawas belum selesai. "Jadi hamba berpikir cerdik. Jika malam Lailatul Qadar itu datang dengan sendirinya dan membawa keberkahan, lebih baik hamba tidur di rumah dengan pintu dan jendela terbuka. Dengan begitu, kalau malam itu datang, dia tidak perlu mencari-cari hamba, cukup langsung masuk saja." Raja pun tertawa terbahak-bahak sampai hampir terjatuh dari singgasananya. Para menteri dan pengawal pun ikut tertawa sampai wajah mereka memerah. "Abu Nawas, kau memang orang paling cetek dan paling lucu di seluruh Baghdad. Tapi ingat, jika kau tidur sepanjang malam, jangan salahkan aku kalau keberkahan Lailatul Qadar malah mampir ke rumah orang lain," kata Raja sambil terus tertawa. Dan sejak hari itu, Abu Nawas terkenal sebagai orang yang paling santai dalam mencari malam Lailatul Qadar, tapi tetap mendapatkan berkah dengan cara yang hanya dia sendiri yang tahu. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa raja tetangganya, Raja Salman dari kerajaan sebelah, memiliki kebiasaan buruk. Ia terlalu mata keranjang. Setiap kali melihat wanita cantik, ia langsung tergila-gila. Dan seringkali berusaha mendekatinya tanpa peduli apakah wanita itu sudah bersuami ataupun tidak. Raja Harun al-Rasyid sangat prihatin dengan kelakuan Raja Salman ini. Ia pun memanggil Abu Nawas untuk mencari cara agar Raja Salman sadar dan berhenti bertingkah seenaknya. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat Raja Salman sadar akan kesalahannya, tapi tanpa menyinggung perasaannya secara langsung. Bisa kau lakukan?" perintah Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Serahkan saja padaku, Baginda. Saya akan menyiapkan pelajaran yang tak akan ia lupakan." Abu Nawas pun menyusun rencana liciknya. Ia mengundang Raja Salman ke acara jamuan makan di istana Raja Harun al-Rasyid. Saat jamuan berlangsung, Abu Nawas menyuguhkan makanan-makanan lezat yang sudah ditata rapi di atas meja. Namun ada satu makanan yang paling menarik perhatian, sebuah hidangan daging panggang yang sangat harum dan menggiurkan. Ketika Raja Salman hendak mengambil daging itu, Abu Nawas dengan cepat menahannya. "Mohon maaf Baginda Salman, tetapi daging ini tidak boleh dimakan," kata Abu Nawas dengan serius. Raja Salman terkejut. "Kenapa tidak boleh? Bukankah ini untuk tamu kehormatan?" Abu Nawas mengangguk. "Benar Baginda, tapi daging ini sudah menjadi milik seseorang sebelum Baginda datang. Akan sangat tidak sopan jika Baginda mengambil sesuatu yang bukan milik Baginda." Raja Salman mengerutkan dahi. "Lalu mengapa diletakkan di atas meja kalau tidak boleh dimakan?" Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Begitulah Baginda, sama seperti seseorang wanita yang sudah memiliki suami. Ia memang cantik dan menarik, tetapi bukan untuk diambil oleh orang lain." Raja Salman terdiam.
Wajahnya memerah, menyadari bahwa perkataan Abu Nawas adalah sindiran langsung kepadanya. Ia menatap sekeliling, menyadari bahwa semua orang di ruangan itu menunggu reaksinya. Tiba-tiba Raja Salman tertawa keras. "Abu Nawas, kau benar-benar cerdik. Aku mengerti maksudmu. Mulai sekarang, aku akan menahan diri dan tidak lagi bertindak semaunya." Raja Harun tersenyum puas, sementara Abu Nawas hanya menunduk dengan senyum penuh kemenangan. Sejak hari itu, Raja Salman tidak lagi dikenal sebagai Raja Mata Keranjang, melainkan Raja yang bijaksana. Dan semua itu berkat kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sangat marah. Ia baru saja mendapat laporan bahwa salah satu menterinya melakukan korupsi dalam distribusi BBM. Harga minyak di kerajaan melonjak tinggi. Rakyat mengeluh dan sang raja merasa dihianati. "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi," seru raja sambil menghentakkan kaki. "Aku butuh seseorang yang bisa memberi solusi terbaik. Panggil Abu Nawas segera." Tak lama kemudian, Abu Nawas pun datang menghadap. Ia melihat wajah raja yang merah padam karena marah. "Wahai Baginda, mengapa wajah Baginda seperti kepiting direbus?" tanya Abu Nawas dengan polos. "Abu Nawas, ini bukan saatnya bercanda," bentak sang raja. "Menteriku korupsi BBM, harga minyak melonjak, rakyat menderita. Aku ingin tahu bagaimana cara terbaik menghukum si menteri ini." Abu Nawas mengelus jenggotnya sejenak lalu berkata, "Baginda, menurut hamba menteri ini harus dihukum sesuai perbuatannya." "Tentu saja, tapi bagaimana caranya?" tanya sang raja. Abu Nawas tersenyum licik. "Baginda, karena dia telah korupsi BBM, maka hukumannya adalah hidup sesuai kondisi rakyat. Jangan beri dia kendaraan kuda kerajaan. Biarkan dia berjalan kaki kemanapun." Raja mulai tertarik. Lalu lanjut Abu Nawas, "karena dia menyebabkan harga minyak naik, jangan beri dia makanan yang digoreng atau dimasak dengan minyak. Biarkan dia hanya makan makanan rebus dan mentah selama setahun." Menteri yang korup itu langsung pucat pasi. Ia mencoba membela diri. "Ampun Baginda, hukuman ini terlalu berat. Lebih baik saya dikurung di penjara saja." Abu Nawas tertawa. Rupanya Tuan Menteri lebih takut kehilangan minyak untuk memasak daripada kehilangan kebebasannya. Raja pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, ide hukumanmu sangat cerdik. Mulai sekarang, siapapun yang korupsi harus merasakan akibat dari perbuatannya sendiri." Seisi istana tertawa, kecuali sang menteri yang hanya bisa pasrah menerima hukuman. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon sambil menikmati segelas teh. Tiba-tiba seorang pemuda berlari ke arahnya dengan nafas tersengal-sengal. "Abu Nawas, lari, cepat lari!" teriak pemuda itu. Abu Nawas terkejut. "Lari? Kenapa kau harus lari? Aku tidak mencuri, tidak berhutang, dan tidak mengejek istri raja hari ini." Pemuda itu menjelaskan, "Kau difitnah, Abu Nawas. Ada orang yang mengatakan kau mencuri emas dari rumah saudagar kaya. Sekarang para penjaga istana sedang mencarimu." Mendengar itu, Abu Nawas langsung berdiri dan lari sekencang-kencangnya. Para penjaga istana melihat Abu Nawas berlari dan langsung berteriak, "Itu dia, tangkap Abu Nawas!" Abu Nawas terus berlari melewati pasar. Ia melompati keranjang buah, menyelinap di antara unta, bahkan pura-pura menjadi patung di depan toko sembako. Namun para penjaga tetap mengejarnya. Dalam keadaan panik, Abu Nawas melihat sebuah masjid dan langsung masuk ke dalam. Ia duduk bersila dengan khusyuk seolah sedang berdoa. Saat para penjaga masuk, mereka melihat Abu Nawas dengan tenang dan bertanya, "Hei, kau melihat Abu Nawas?" Abu Nawas membuka matanya perlahan dan berkata, "Kalian mencari siapa?" "Abu Nawas, dia lari dari fitnah," jawab mereka. Abu Nawas tersenyum santai dan berkata, "Oh, kalau begitu kalian salah tempat. Abu Nawas tidak lari dari fitnah. Justru fitnah yang sedang berlari mengejar Abu Nawas." Para penjaga kebingungan, saling pandang, dan akhirnya garuk-garuk kepala. Karena tidak ingin mengganggu orang yang sedang beribadah, mereka pun akhirnya pergi. Setelah mereka pergi, Abu Nawas menghela nafas lega, lalu berbisik, "Kadang-kadang untuk lolos dari fitnah, kita hanya perlu lebih cerdik dari yang memfitnah."
Ia pun keluar dari masjid dengan senyum kemenangan. Sementara para penjaga masih sibuk mencari orang yang mereka kejar, yang ternyata sudah duduk santai di warung teh lagi. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Karena cuaca sangat panas, ia memutuskan untuk berteduh di bawah pohon sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba seekor kambing yang melompat dari gerobak pedagang jatuh tepat di kepala Abu Nawas. "Aduh!" teriak Abu Nawas sambil memegangi kepalanya. Pedagang kambing segera menghampiri. "Maaf Abu Nawas, kambingku tidak sengaja jatuh." Abu Nawas hanya menatapnya dengan bingung. "Siapa kau?" tanyanya. "Aku pedagang kambing," jawab si pedagang. Abu Nawas menggeleng. "Apa itu pedagang kambing? Dan siapa aku ini?" Orang-orang mulai berkerumun. Salah satu teman Abu Nawas datang dan bertanya, "Abu Nawas, kau kenapa?" Abu Nawas mengerutkan dahi. "Abu Nawas? Siapa itu? Aku tidak kenal." Semua orang saling pandang. Ya ampun, Abu Nawas kehilangan ingatannya. Kabar Abu Nawas lupa ingatan menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mencoba mengalihkan ingatannya dengan berbagai cara. Seorang sahabatnya berkata, "Abu Nawas, kau adalah orang paling cerdas di negeri ini." Abu Nawas menggeleng. "Aku tidak tahu, tapi kalau aku cerdas, kenapa aku lupa?" Lalu ada seorang penjaga istana datang dan berkata, "Abu Nawas, Raja sangat menyayangimu." Abu Nawas dengan polos menjawab, "Siapa itu raja? Apakah dia juga kehilangan ingatan seperti aku?" Semua orang semakin panik. Akhirnya kabar ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Sang raja pun memanggil Abu Nawas ke istana. Di istana, Raja Harun al-Rasyid tersenyum dan berbisik kepada menterinya, "Aku tahu cara mengembalikan ingatannya." Raja lalu berkata keras, "Tangkap Abu Nawas, masukkan dia ke dalam penjara." Abu Nawas yang tadinya tampak kebingungan tiba-tiba meloncat. "Apa? Jangan, aku tidak mau dipenjara." Raja tersenyum. "Hah? Kau sudah ingat siapa dirimu?" Abu Nawas terdiam sejenak lalu tersenyum canggung. "Sepertinya ingatanku sudah kembali, Baginda." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Raja pun berkata, "Abu Nawas, kau memang bisa lupa banyak hal, tapi kalau soal penjara pasti langsung ingat." Abu Nawas hanya bisa menggaruk kepala sambil tertawa. "Sepertinya kepalaku butuh helm, supaya tidak tertimpa kambing lagi." Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang bosan dan ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Ia pun memanggilnya ke istana. "Abu Nawas, aku ingin kau membuat sebuah lukisan yang luar biasa," kata sang raja. Abu Nawas mengangguk. "Baik, Baginda. Lukisan seperti apa yang Baginda inginkan?" Raja tersenyum jahil. "Aku ingin kau melukis angin." Para menteri dan pengawal yang mendengar langsung tertawa. "Mana mungkin melukis angin? Angin itu tidak bisa dilihat," bisik mereka. Namun Abu Nawas tidak panik. Ia mengangguk dengan tenang dan berkata, "Baiklah Baginda, aku akan melukis angin. Beri aku waktu 3 hari." Setelah 3 hari, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa kanvas besar yang tertutup kain. "Baginda, lukisan angin sudah siap," kata Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Raja dan para menterinya penasaran. "Baiklah, perlihatkan," perintah sang raja. Dengan perlahan, Abu Nawas membuka kain penutupnya, dan ternyata kanvas itu kosong. Raja terkejut. "Abu Nawas, kau menipuku? Mana lukisan anginnya?" Abu Nawas tersenyum. "Ampun Baginda, ini adalah lukisan angin yang sesungguhnya. Karena angin tidak bisa dilihat, maka lukisan angin juga tidak bisa terlihat. Tapi percayalah, anginnya ada di sana." Para menteri terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Raja pun ikut tertawa sambil menggelengkan kepala. "Kau memang selalu punya cara untuk menjawab tantanganku, Abu Nawas. Baiklah, aku tidak akan marah. Sebagai hadiah, aku akan memberimu sekantong emas angin." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Terima kasih Baginda. Kalau begitu, aku akan membawa kantong emas itu dengan tangan angin juga."
Semua orang di sana tertawa, sementara raja hanya bisa menggeleng-geleng kepala karena lagi-lagi kalah oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas diundang ke istana oleh Raja Harun al-Rasyid. Raja yang terkenal bijaksana itu sedang dalam suasana hati yang ingin bermain teka-teki. "Abu Nawas," kata raja, "aku ingin bertanya sesuatu padamu. Mengapa Allah memilih Islam sebagai agama yang benar?" Abu Nawas tersenyum. Ia tahu pertanyaan ini bukan sekedar ujian kecerdasan, tetapi juga jebakan. Kalau jawabannya tidak masuk akal, bisa-bisa ia dihukum. Tapi Abu Nawas tidak pernah kehabisan akal. "Wahai Baginda," kata Abu Nawas, "izinkan hamba menjawab dengan perumpamaan." "Baiklah," kata raja, "aku ingin mendengarnya." "Begini Baginda," ujar Abu Nawas, "seandainya Baginda hendak membuat pesta besar dan ingin menjamu para tamu dengan makanan yang terbaik, kira-kira apa yang Baginda lakukan?" "Tentu saja aku akan memilih koki terbaik untuk memasak makanan yang lezat," jawab raja. "Betul sekali," seru Abu Nawas. "Lalu, apakah Baginda akan memilih bahan makanan yang busuk atau yang segar?" "Tentu yang segar," kata raja. "Dan apakah Baginda akan menyajikan makanan yang sudah basi atau yang terbaik untuk para tamu?" Lanjut Abu Nawas. "Tentu yang terbaik." Raja mulai tertarik dengan arah pembicaraan ini. "Begitulah Baginda," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Allah adalah raja segala raja. Dia ingin memberi manusia petunjuk terbaik. Maka dia memilih agama yang paling sempurna, yaitu Islam. Sebab jika seorang raja saja tidak ingin memberi yang buruk kepada tamunya, tentu Allah tidak akan memberi agama yang tidak sempurna kepada hambanya." Raja Harun al-Rasyid terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Jawabanmu masuk akal dan menghibur." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan para penasehatnya di istana. Tiba-tiba ia merasa ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Maka ia pun mengundang Abu Nawas ke istana. Setelah Abu Nawas datang dan memberi salam, Raja Harun berkata, "Abu Nawas, aku ingin kau mengajariku cara berpuasa Senin Kamis dengan baik." Abu Nawas sedikit terkejut mendengar permintaan tersebut. Namun ia tahu raja pasti memiliki maksud tersembunyi. Maka ia pun menjawab dengan sopan, "Wahai Baginda, puasa Senin Kamis sangat mudah. Pada hari Senin dan Kamis, kita menahan diri dari makan dan minum sejak fajar hingga maghrib." Raja Harun mengangguk dan tersenyum. Lalu ia berkata, "Baiklah, aku akan mulai puasa Senin Kamis minggu depan. Tapi aku ingin kau menemaniku berbuka di istana." Abu Nawas pun setuju. Pada hari Senin, Raja Harun berpuasa. Ia merasa sangat lapar dan tidak sabar menunggu waktu berbuka. Saat matahari mulai condong ke barat, ia memerintahkan pelayan istana untuk menyiapkan hidangan yang lezat. Ketika azan maghrib berkumandang, Raja Harun segera mengambil makanan dan mulai makan dengan lahap. Ia melihat Abu Nawas hanya tersenyum dan belum menyentuh makanannya. Raja bertanya, "Abu Nawas, kenapa kau belum makan?" Abu Nawas menjawab santai, "Baginda, aku masih kenyang. Aku tidak ikut berpuasa hari ini." Raja pun terkejut. "Loh, katanya kau mau ngajariku puasa Senin Kamis." Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Benar Baginda, aku hanya mengajarkan cara berpuasa, bukan ikut berpuasa." Raja Harun hanya bisa geleng-geleng kepala. Pada hari Kamis, Raja Harun kembali berpuasa. Kali ini ia ingin memastikan Abu Nawas juga ikut berpuasa. Maka sejak pagi ia mengutus pengawal untuk mengawasi Abu Nawas agar tidak makan dan minum. Sore harinya Abu Nawas tampak lesu dan lemas. Raja tersenyum puas, merasa bahwa kali ini ia berhasil. Saat waktu berbuka tiba, Abu Nawas segera mengambil makanan dan makan dengan lahap. Raja Harun pun ikut makan dan bertanya, "Nah, akhirnya kau benar-benar berpuasa, Abu Nawas?" Namun Abu Nawas menjawab sambil tersenyum, "Tidak Baginda, hari ini aku hanya mengikuti cara Baginda berpuasa. Seharian aku berpura-pura lemas.
seperti baginda yang juga tampak lemah menjelang berbuka. Raja Harun pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya cara untuk mengelabuiku, Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat sang raja tertawa dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah desa tersiar kabar bahwa dua orang sakti bernama Bahlul dan Jahil ingin mencelakai Abu Nawas. Mereka merasa reputasi mereka terganggu karena Abu Nawas selalu dianggap lebih cerdas daripada mereka yang memiliki kekuatan luar biasa. Suatu hari, Bahlul dan Jahil mendatangi Abu Nawas di rumahnya. Abu Nawas, kami ingin mengajakmu bermain sebuah permainan. Jika kau kalah, kau harus mengakui bahwa kami lebih hebat darimu, kata Bahlul. Abu Nawas yang mencium gelagat tidak baik dengan tenang menjawab, permainan apa itu, tuan-tuan sakti? Kami akan membawa sebuah peti misterius ke tengah hutan. Jika kau bisa menemukan dan membuka peti itu tanpa bantuan siapapun, kami akan mengakui kecerdikanmu. Tapi jika gagal, bersiaplah untuk malu di depan raja, ujar Jahil dengan senyum licik. Abu Nawas berpikir sejenak lalu setuju. Baiklah, tapi pastikan aku memiliki waktu untuk mempersiapkan diri, katanya. Esok harinya mereka bertiga menuju hutan. Bahlul dan Jahil membawa peti yang berat, lalu menguburnya di bawah pohon besar. Mereka tertawa kecil, yakin Abu Nawas tidak akan menemukannya, karena mereka telah merapal mantra gaib pada peti tersebut. Baik Abu Nawas, kami akan meninggalkanmu di sini. Kau punya waktu hingga matahari terbenam, kata Bahlul sambil tertawa puas. Setelah mereka pergi, Abu Nawas duduk tenang di bawah pohon. Ia mengamati sekitar, lalu berteriak, wahai pohon besar, beritahukan aku rahasia yang disembunyikan oleh dua orang bodoh tadi. Tentu saja pohon itu tidak menjawab, tapi tiba-tiba Abu Nawas berdiri dan memukul batang pohon dengan sandal kayunya sambil berteriak, keluarkan rahasiamu, atau aku akan mendebangmu. Dari kejauhan, Bahlul dan Jahil mengintip, penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Abu Nawas. Mereka mulai khawatir karena melihat Abu Nawas tampak serius berbicara dengan pohon. Aku hitung sampai 3. 1, 2, teriak Abu Nawas semakin keras. Takut peti mereka benar-benar ditemukan, Jahil berbisik kepada Bahlul. Dia tahu, cepat kita keluarkan peti itu sebelum pohon mengkhianati kita. Mereka pun berlari ke pohon, menggali dengan tergesa-gesa dan mengeluarkan peti tersebut. Ini Abu Nawas, kau memang cerdas. Pohon ini sudah memberitahumu, ujar mereka ketakutan. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak sambil berkata, terima kasih pohon besar karena telah membantu aku menang. Bahlul dan Jahil pergi dengan malu, sementara Abu Nawas pulang ke rumah dengan senyum puas karena telah mengalahkan mereka tanpa harus mengotori tangan sendiri. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, raja tiba-tiba ingin menguji kecerdikan Abu Nawas lagi. Dengan wajah penuh percaya diri, raja memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin melihat sejauh mana kepintaranmu. Aku punya satu tugas untukmu, kata raja sambil tersenyum licik. Apapun perintah baginda, hamba siap menjalankannya, jawab Abu Nawas dengan tenang. Raja lalu berkata, aku ingin kau menghitung jumlah bintang di langit dan melaporkannya besok pagi. Para menteri yang mendengar perintah itu langsung tertawa kecil. Mereka yakin Abu Nawas akan kebingungan kali ini. Namun Abu Nawas hanya tersenyum dan mengangguk. Baik baginda, besok pagi hamba akan datang dengan jawabannya. Malam itu bukannya menghitung bintang, Abu Nawas justru tidur nyenyak. Keesokan paginya, ia datang ke istana dengan membawa sebuah karung besar. Raja menyambutnya dengan penasaran. Jadi, berapa jumlah bintang di langit Abu Nawas? Tanyanya. Abu Nawas dengan santai menjawab, baginda, jumlahnya ada di dalam karung ini. Raja terkejut, apa maksudmu? Abu Nawas membuka karung itu, dan ternyata isinya adalah segenggam pasir. Setiap butir pasir ini mewakili satu bintang di langit baginda. Silakan hitung sendiri kalau tidak percaya, kata Abu Nawas dengan wajah polos. Raja melongo, para menteri menahan tawa. Abu Nawas, kau mengerjaiku, seru raja, lalu memijat keningnya yang mulai pusing. Tidak baginda, jawab Abu Nawas, hamba hanya mengikuti perintah.
Hamba diminta menghitung bintang, dan inilah hasilnya. Raja pun tertawa terbahak-bahak. Kau memang selalu punya cara mengakaliku, Abu Nawas. Seisi istana ikut tertawa, sementara raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Lagi-lagi ia kena tipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, raja mendapat laporan bahwa ada seorang cendekiawan terkenal datang ke negeri itu. Orang ini dikenal sebagai ahli logika dan debat. Raja pun ingin menguji siapa yang lebih cerdas, cendekiawan tersebut atau Abu Nawas. Raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Hari ini kau harus berdebat dengan cendekiawan Jalal. Aku ingin melihat siapa yang lebih unggul dalam logika." Para menteri bersorak. Mereka yakin kali ini Abu Nawas akan kalah, karena lawannya terkenal di seluruh negeri sebagai orang paling pintar. Cendekiawan Jalal dengan percaya diri berkata, "Abu Nawas, mari kita mulai dengan pertanyaan sederhana. Jika seekor ayam bertelur di atas pagar, kemana telur itu jatuh? Ke kiri atau ke kanan?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tentu saja tidak ke kiri atau ke kanan." Cendekiawan Jalal terkejut, "Mengapa begitu?" Abu Nawas menjawab santai, "Karena ayam tidak bertelur." Para penonton tertawa terbahak-bahak. Cendekiawan Jalal mulai berkeringat. Lalu ia mencoba menjebak Abu Nawas lagi. "Kalau begitu, coba jawab ini. Apa yang lebih dulu ada, ayam atau telur?" Abu Nawas menghela nafas lalu berkata, "Bagaimana kalau kita tanyakan langsung ke ayamnya?" Seisi istana kembali tertawa. Raja mulai menikmati perdebatan ini. Cendekiawan Jalal tidak mau kalah. "Baiklah, sekarang jawab ini. Jika seorang pria berkata, 'Aku selalu berbohong,' apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum. "Itu pertanyaan yang membingungkan, tapi aku punya jawabannya." Cendekiawan Jalal mendekat penasaran. Abu Nawas berkata, "Orang itu pasti pusing sendiri dengan kata-katanya. Jadi, biarkan saja dia berbohong atau jujur sesukanya. Yang penting kita tetap bahagia." Raja tertawa terpingkal-pingkal, begitu pula seluruh hadirin. Cendekiawan Jalal akhirnya menyerah dan berkata, "Aku mengakui kecerdasanmu, Abu Nawas. Logikamu memang tak terduga." Raja tersenyum puas. "Abu Nawas, kau memang tak terkalahkan. Aku tidak pernah bosan dibuat tertawa olehmu." Sejak saat itu, cendekiawan istana pun mengakui Abu Nawas bukan hanya cerdik, tetapi juga punya cara unik dalam berpikir yang sulit dikalahkan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke kota untuk menghadiri undangan seorang sahabat. Di tengah perjalanan, ia tersesat di sebuah kampung yang tampak sepi. Jalanan gelap, hanya ada beberapa lampu minyak yang berkelip-kelip dari rumah-rumah penduduk. Abu Nawas mulai merasa ada yang aneh. Tiba-tiba sekelompok orang bertubuh besar dengan wajah garang muncul dari balik pepohonan. Salah satu dari mereka yang tampak seperti pemimpin berteriak, "Berhenti! Siapa kau? Dan apa yang kau bawa?" Abu Nawas dengan tenang tanpa rasa takut tersenyum lebar. "Aku hanya seorang musafir biasa, Tuan. Tapi kebetulan aku membawa sesuatu yang sangat berharga." Mendengar kata sangat berharga, mata para begal langsung berbinar-binar. Pemimpin mereka mendekat sambil berkata, "Serahkan barang itu, atau kau tidak akan keluar dari kampung ini hidup-hidup." Abu Nawas dengan santai mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu dihiasi kain berwarna emas, tampak seperti sesuatu yang mahal. "Inilah yang kalian cari," kata Abu Nawas sambil memperlihatkan kotak tersebut. "Namun barang ini sangat berbahaya jika kalian tidak tahu cara menggunakannya." Para begal bingung sekaligus penasaran. Salah satu dari mereka bertanya, "Apa itu? Mengapa berbahaya?" Abu Nawas berpura-pura serius. "Ini adalah pusaka yang hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang berani. Jika kalian salah memegangnya, kalian akan terkena kutukan yang mengerikan." Para begal saling pandang. Pemimpinnya berkata, "Aku tidak percaya, buka kotaknya sekarang." Abu Nawas membuka kotak itu perlahan-lahan. Di dalamnya ternyata hanya ada sebuah bawang merah besar. "Bawang ini adalah bawang sakti," kata Abu Nawas. "Jika kalian menyentuhnya tanpa keberanian, kalian akan menangis tanpa henti selama 7 hari 7 malam. Para begal tertawa terbahak-bahak. "Ini hanya bawang merah. Kau pikir kami takut pada bawang?"
Pemimpin begal merebut bawang itu dari tangan Abu Nawas. Begitu ia menyentuh bawang tersebut, Abu Nawas berteriak, "Kutukan dimulai!" Tentu saja karena itu bawang merah, mata pemimpin begal langsung terasa pedih. Ia mulai menangis bukan karena takut, tapi karena efek bawang tersebut. Melihat pemimpin mereka menangis, para begal lainnya menjadi panik. Sambil menangis, pemimpin begal berteriak, "Apa yang kau lakukan padaku, musafir licik?" Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Aku sudah bilang, hanya orang yang benar-benar berani yang bisa menyentuhnya. Kau harus merenungkan keberanianmu selama 7 hari 7 malam." Saat para begal sibuk mengurus pemimpin mereka yang terus menangis, Abu Nawas dengan cepat mengambil langkah 1000 dan kabur dari kampung tersebut. Keesokan harinya, Abu Nawas sampai di kota dengan selamat dan menceritakan pengalamannya kepada sahabat-sahabatnya. Mereka semua tertawa terbahak-bahak mendengar cara cerdik Abu Nawas mengelabui para begal. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu malam, Abu Nawas sedang berjalan sendirian melewati jalan sepi di pinggiran kota. Bulan bersinar terang, tapi suasana tetap mencekam. Tiba-tiba dari balik semak-semak muncul 3 orang perampok bertampang garang dengan golok di tangan. "Berhenti! Serahkan semua hartamu atau kau akan menyesal!" teriak salah satu perampok dengan wajah menyeramkan. Abu Nawas tersenyum santai lalu berkata, "Wah, kalian ini benar-benar perampok?" "Tentu saja, kami perampok paling kejam dan sadis," kata perampok yang paling besar sambil mengayunkan goloknya. Abu Nawas mengangguk-angguk. "Bagus, bagus. Aku sedang mencari orang seperti kalian." Ketiga perampok saling pandang dengan bingung. "Maksudmu apa?" Abu Nawas menepuk dadanya dan berkata, "Aku ini perampok juga. Bahkan aku lebih kejam dan sadis daripada kalian." "Hah? Kamu perampok?" tanya salah satu dari mereka dengan curiga. "Tentu saja," kata Abu Nawas. "Lihat baju kumalku ini. Ini semua hasil dari perampokan yang sangat sukses. Bahkan aku sudah merampok selama bertahun-tahun tanpa tertangkap." Perampok yang paling besar mengerutkan dahi. "Kalau kau perampok, kenapa kau jalan sendirian malam-malam?" "Itulah kehebatanku," jawab Abu Nawas. "Aku selalu bekerja sendirian, tak perlu kelompok, tak perlu bagi hasil. Semua hasil rampokan hanya untukku sendiri." Para perampok mulai tertarik. "Kau pasti punya banyak uang kalau begitu." Abu Nawas menghela nafas dan berkata, "Sebenarnya aku baru saja pulang dari rampokan besar. Tapi saat aku lewat jalan ini, ada sekelompok perampok kejam yang lebih sadis dari kalian. Mereka merampokku habis-habisan." Ketiga perampok itu terkejut. "Apa? Ada perampok yang lebih kejam dari kami di jalan ini?" "Iya," kata Abu Nawas dengan wajah ketakutan. "Mereka bahkan lebih besar dan lebih menyeramkan dari kalian. Ada 5 orang. Golok mereka 2 kali lebih besar. Dan mereka bilang mereka sedang mencari perampok kecil yang berkeliaran seperti kita." Para perampok langsung pucat. "Apa? Mereka masih di sekitar sini?" Abu Nawas mengangguk cepat. "Tentu, bahkan aku yakin mereka mengintai kita dari balik semak-semak sekarang." Ketiga perampok langsung panik. "Waduh, kita harus pergi dari sini sebelum mereka menemukan kita." Tanpa berpikir panjang, para perampok langsung kabur secepat mungkin, meninggalkan Abu Nawas sendirian. Abu Nawas tersenyum lebar, menepuk jubahnya dan melanjutkan perjalanan sambil bersiul santai. Kadang perampok terbesar bukannya memegang golok, tapi yang punya akal paling licik, kata Abu Nawas sambil tertawa kecil. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari di sebuah auditorium megah di Damaskus diadakan debat besar-besaran antara seorang pastor dan seorang ulama Islam. Tapi kali ini yang dikirim untuk membela Islam bukanlah syekh biasa, melainkan Abu Nawas. Ribuan orang hadir siap menyaksikan debat seru ini. Pastor naik ke podium dengan percaya diri, sementara Abu Nawas masih sibuk menikmati buah kurma di bangkunya. Pastor naik ke podium lebih dulu dan mulai berbicara dengan percaya diri. "Kalian umat Islam selalu melarang penyembahan berhala, tapi kalian semua sujud menghadap Ka'bah yang jelas-jelas terbuat dari batu. Apa bedanya dengan patung singa yang juga terbuat dari batu? Kalau patung singa tidak boleh disembah, kenapa Ka'bah boleh dihadapi?" Penonton mulai berbisik-bisik. Abu Nawas yang duduk santai di kursinya hanya tersenyum. Pastor melanjutkan,
Lalu kalian mengharamkan babi karena katanya hewan ini makan kotoran. Tapi saya punya peternakan babi yang diberi makan sayuran dan minum susu. Sementara ayam-ayam kalian malah suka makan kotoran. Jadi mana yang lebih bersih?" Para hadirin mulai terdiam. Pastor tersenyum puas. Abu Nawas bangkit dari kursinya, melangkah santai ke depan lalu berkata, "Yang pertama soal Ka'bah. Kami tidak menyembah batu, tapi menaati perintah Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kami sholat menghadap pohon, kami akan menghadap pohon. Kalau diperintah menghadap sandal, ya kami menghadap sandal. Yang penting taat, bukan batunya." Hadirin tertawa mendengar jawaban nyeleneh Abu Nawas. Pastor terdiam, tapi tetap mencoba mempertahankan argumennya. Abu Nawas melanjutkan, "Nah, sekarang soal babi. Tadi Anda bilang babi itu bersih karena makan sayuran. Baiklah, saya beri contoh mudah. Kalau Anda punya anjing, lalu Anda kasih makan kue setiap hari, apakah anjing itu berubah jadi kelinci? Tidak kan? Tetap anjing." Seluruh auditorium meledak dalam tawa. Pastor mulai gelisah, tapi Abu Nawas belum selesai. "Sekarang saya beri eksperimen sederhana. Tolong panitia bawa 1 ekor ayam dan 1 ekor babi ke panggung." Seekor ayam dan seekor babi dinaikkan ke panggung. Abu Nawas berkata, "Perhatikan baik-baik. Kalau 2 ayam jantan bertemu, mereka akan bertarung untuk mendapatkan betina. Tapi kalau 2 babi jantan bertemu, mereka malah berbagi betina." Penonton menyaksikan dengan mata terbelalak. Pastor mulai berkeringat. Abu Nawas melanjutkan dengan wajah serius. "Dalam Islam, kita punya aturan menjaga kehormatan. Istri hanya untuk suaminya, bukan untuk dibagi-bagi seperti babi. Maka dari itu, babi diharamkan, bukan cuma karena makanannya, tapi juga kelakuannya." Auditorium langsung bergemuruh. Pastor tak bisa menjawab, hanya bisa menunduk dan buru-buru turun dari podium. Sementara itu, Abu Nawas tersenyum puas dan berkata, "Jadi, siapa yang mau ikut makan ayam setelah ini?" Tawa pun pecah. Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan kemenangan gemilang. Kisah selanjutnya. Kala itu kota Baghdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak mempercayai adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan. Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja. Karena dianggap bikin resah masyarakat, orang asing ini lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa mengaku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas orang itu menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar itu, Baginda Raja sempat terkejut. "Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku," tegas Baginda Raja. "Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Paduka menjawab 3 pertanyaanku?" tanya orang asing tersebut. "Silahkan," balas Baginda Raja. Pertanyaan pertama, orang Islam meyakini bahwa dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah. Lalu, siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan berak ataupun kencing, sedangkan mereka makan dan minum setiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar, entah itu dengan bentuk yang lain. Dan pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini kalau setan terbuat dari api, tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka.
Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu, Baginda Raja hanya terdiam. Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran, tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika. Kemudian salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja, "Paduka, kalau soal beginian, serahkan saja pada Abu Nawas. Dia pasti bisa mematahkan argumen orang asing itu." Baginda Raja menyetujui usulan menterinya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja. Ia lalu dipersilakan duduk di sampingnya. "Ada apa, Paduka? Kenapa tiba-tiba memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan, dan dia mengajukan 3 pertanyaan, tapi jawabannya harus masuk akal," ujar Baginda Raja. Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut. "Oh, ini orangnya yang bikin gempar kota Baghdad," pikir Abu Nawas. Abu Nawas lalu menghampiri orang asing itu dan duduk tepat di hadapannya. "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Orang asing tersebut memulai pertanyaannya. "Anda sebagai orang muslim tentu percaya bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan." "Iya, tentu saja, saya percaya," jawab Abu Nawas. "Sekarang saya mau bertanya, siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya?" tanya orang asing itu. "Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah, Tuhan saya," jawab Abu Nawas. "Oh, baiklah. Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui bahwa segala sesuatu, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, pasti ada yang menciptakan?" tanya orang asing itu kembali. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun lalu berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya. Angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas kembali. "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1, jawab orang asing itu. "Benar sekali. Sekarang kalau angka 1 itu sendiri berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut. Ia hanya terdiam, tak bisa menjawabnya. Kemudian Abu Nawas berkata kembali, "Pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada. Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya," jelas Abu Nawas. Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas. "Untuk jawabanmu atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga. Sekarang pertanyaan yang kedua. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing. Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari. Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku," tanya orang asing tersebut. "Baik, akan saya jelaskan. Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum, bukan? Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan,
apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya, pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas. Baik, jawabanmu masuk akal. Sekarang pertanyaan terakhir. Kalian sebagai muslim pasti meyakini kalau setan terbuat dari api dan neraka juga terbuat dari api. Tapi yang membuat saya heran, katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal konyol yang pernah saya dengar, ujar orang asing tersebut. Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian. Sebelum aku menjawab pertanyaan yang terakhir, aku ingin kita saling berjanji. Apapun jawabannya, kamu tidak boleh marah, pinta Abu Nawas. Tentu saja saya tidak akan marah, apalagi kalau jawabannya masuk akal, balas orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi. Apalagi sampai main pukul kayak gini, protes orang asing itu. Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas. Tentu saja saya sakit, jawab orang itu sambil memegang pipinya. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya ditamparkan ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan, meskipun ia sama-sama terbuat dari api, kata Abu Nawas menjelaskan. Orang tersebut lalu terdiam. Ia tak bisa membantah argumen Abu Nawas. Sementara Baginda Raja dan orang-orang istana kagum atas kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan pada suatu hari, kabar tentang kehebatan Abu Nawas sebagai seorang yang cerdik tersebar hingga ke negeri tetangga. Seorang guru besar Kristen terkenal akan ilmunya dan sifat sombongnya merasa tertantang. Ia memutuskan untuk datang ke istana Raja Harun al-Rasyid dan menantang Abu Nawas dalam sebuah debat tentang agama. Guru besar itu berkata kepada Raja, "Aku mendengar bahwa di istana ini ada seseorang yang sangat cerdas bernama Abu Nawas. Aku ingin menguji pengetahuannya tentang agama. Kalau dia kalah, aku ingin dia mengakui bahwa agamanya salah dan berpindah ke agamaku." Raja yang tahu kecerdasan Abu Nawas tersenyum dan memanggilnya. "Abu Nawas, ada tantangan untukmu. Aku yakin kau bisa menjawabnya." Abu Nawas datang dengan tenang, mengenakan pakaian sederhana. Ia mengangguk pada raja dan guru besar tersebut. Guru besar itu memulai, "Abu Nawas, kalau memang agamamu benar, jelaskan kepadaku. Mengapa Allah membiarkan orang yang tidak percaya tetap hidup? Kalau Allah Maha Kuasa, kenapa tidak melenyapkan orang yang tidak mempercayainya?" Abu Nawas tersenyum santai. "Wahai guru besar, pertanyaan Anda bagus sekali. Tapi izinkan saya bertanya balik. Mengapa Anda membiarkan gulma tumbuh di kebun Anda? Bukankah Anda bisa mencabut semuanya?" Guru besar itu terdiam sejenak lalu berkata, "Aku membiarkan gulma tumbuh karena aku ingin melihat tanaman yang baik tumbuh lebih kuat dan indah." Abu Nawas mengangguk. Itulah jawabannya. Allah membiarkan semua makhluk hidup, baik yang percaya atau tidak, agar orang-orang yang beriman menjadi lebih kuat dalam menghadapi cobaan dan tantangan. Kebaikan akan selalu bersinar di tengah kegelapan. Guru besar itu tersenyum sinis, merasa belum kalah. Ia berkata, "Kalau begitu, jelaskan padaku, mengapa agamamu membutuhkan Nabi Muhammad? Bukankah Tuhan cukup untuk mengajarkan kepada manusia?" Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Guru besar, izinkan saya bertanya. Anda adalah guru besar di sini, benar?" "Benar," jawab guru besar itu dengan bangga. "Kalau begitu, kenapa murid-murid Anda membutuhkan buku dan pena? Bukankah Anda cukup untuk mengajarkan mereka?"
Guru besar itu terdiam lagi. Abu Nawas melanjutkan, Nabi Muhammad adalah petunjuk langsung dari Allah, seperti buku pelajaran dari seorang guru besar. Tanpa petunjuk itu, umat manusia akan kebingungan dalam memahami jalan yang benar. Para hadirin mulai tertawa kecil melihat guru besar itu berkeringat. Tapi ia tidak menyerah. Baiklah, kalau begitu, jelaskan padaku, bagaimana mungkin Tuhan yang Maha Besar mengatur semua hal kecil di dunia ini? Seperti kapan hujan turun atau kapan bayi lahir. Abu Nawas tersenyum lebar. Guru besar, apakah Anda punya jam tangan? Tentu saja, jawabnya sambil menunjukkan jam tangannya yang mahal. Abu Nawas bertanya lagi, jam tangan Anda bisa menunjukkan waktu dengan tepat. Apakah Anda membuatnya sendiri? Tidak, ini dibuat oleh pembuat jam. Dan apakah pembuat jam itu harus datang setiap hari untuk memastikan jam tangan Anda tetap bekerja? Tidak, jam ini sudah dirancang untuk bekerja dengan sendirinya. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Itulah jawaban saya. Allah menciptakan alam semesta dengan kesempurnaan. Dia tidak perlu mengatur setiap detik secara langsung, karena semuanya sudah berjalan sesuai dengan kehendaknya. Guru besar itu terdiam, wajahnya memerah padam. Ia kehabisan akal untuk menjawab. Para hadirin bersorak memuji kecerdasan Abu Nawas. Akhirnya guru besar itu berdiri dan berkata, Aku mengaku kalah, dan aku melihat kebenaran dalam jawabanmu. Mulai hari ini, aku ingin belajar lebih banyak tentang Islam. Abu Nawas tersenyum rendah hati. Kebenaran hanya milik Allah. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Raja Harun al-Rasyid tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau selalu tahu cara mengalahkan kesombongan dengan kebijaksanaan. Kau memang tak tergantikan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan di sebuah kerajaan yang makmur, Raja Harun al-Rasyid mendapat kabar bahwa seorang biksu dari negeri jauh telah datang. Biksu itu terkenal sombong, selalu merasanya paling bijak, dan sering meremehkan agama lain termasuk Islam. Biksu itu berkata kepada rakyat, agama kalian penuh kekurangan. Islam terlalu sederhana untuk menjawab pertanyaan mendalam tentang hidup. Raja Harun al-Rasyid geram mendengar hal ini. Ia pun memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, aku ingin kau mewakili Islam untuk berdebat dengan biksu ini. Tapi hati-hati, dia pandai memutar kata, perintah sang raja. Abu Nawas tersenyum santai, Baginda, percayakan saja pada hamba, sombong adalah kelemahan, bukan kekuatan. Aula istana dipenuhi oleh rakyat yang ingin menyaksikan debat tersebut. Sang biksu tampil dengan penuh percaya diri, mengenakan jubah mewahnya. Sementara Abu Nawas datang sederhana, hanya mengenakan pakaian biasa. Biksu memulai, Hai Abu Nawas, aku dengar kau cerdas, tapi mari kita lihat, apa Islam bisa menjawab pertanyaanku? Jika Tuhan kalian Maha Kuasa, kenapa Dia tidak membuat manusia tanpa dosa sejak awal? Abu Nawas menjawab dengan tenang, pertanyaannya bagus, tetapi jawaban itu ada dalam Islam. Tuhan menciptakan manusia dengan kebebasan memilih untuk membedakan mereka dari malaikat. Jika manusia tidak punya dosa, bagaimana mereka bisa belajar dan mendekat kepada Tuhan dengan tulus? Lagi pula, tidak ada makna kebaikan tanpa adanya pilihan. Biksu terdiam sejenak. Orang-orang di aula mulai berbisik, terkagum dengan jawaban Abu Nawas. Abu Nawas lalu berkata, sekarang giliran saya bertanya. Dalam keyakinan Anda, manusia bisa mencapai pencerahan dan menjadi dewa kecil, bukan? Kalau begitu, mengapa Anda masih membutuhkan tempat ibadah? Bukankah itu menunjukkan bahwa Anda belum sempurna? Biksu terlihat bingung, tetapi mencoba menjawab. Tempat ibadah adalah simbol, bukan kebutuhan. Itu hanya alat. Abu Nawas tertawa kecil. Jadi, alat itu diperlukan untuk sesuatu yang katanya sempurna? Bukankah itu bertentangan dengan keyakinan Anda? Dalam Islam, tempat ibadah adalah bagian dari penghormatan kepada Tuhan, bukan alat untuk menjadi Tuhan. Abu Nawas tersenyum bijak. Tuhan tidak butuh ibadah kami. Justru kitalah yang butuh beribadah kepadanya. Seperti air yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh. Ibadah adalah cara manusia menjaga jiwa tetap hidup dan terhubung dengan Sang Penciptanya. Biksu itu terdiam, wajahnya memerah.
Ia akhirnya mengakui, "Aku kalah Abu Nawas, Islam ternyata memiliki kedalaman yang luar biasa." Raja Harun tertawa puas dan berkata, "Abu Nawas, kau telah menjaga kehormatan agama kita dengan cerdas dan penuh kebaikan." Abu Nawas menjawab dengan rendah hati, "Hamba hanya menjelaskan kebenaran Baginda, sebab kebenaran tidak perlu dipaksakan, ia akan bersinar dengan sendirinya." Sejak hari itu, biksu tersebut mulai tertarik mempelajari agama Islam, dan rakyat semakin mengagumi kecerdasan serta kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dikenal suka menolong, tapi ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, tapi selalu gagal. Tentu saja hal ini membuatnya makin membenci Abu Nawas. Sampai suatu ketika Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia hendak menjebak Abu Nawas, supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling, maling, keledaiku dicuri maling!" Teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenal wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku memergoki, malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi khilaf, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja. Kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget. Ada rombongan warga datang. Terlebih lagi di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal," perintah baginda raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas.
Ini buktinya Paduka Yang Mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba. Tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. "Bukan, Baginda Raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan mencoba mengelak, Abu Nawas. Jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan sandal itu kepadaku," pinta Baginda Raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, Baginda Raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah Baginda Raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan. Mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. "Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas," bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka Yang Mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. Begini Paduka Yang Mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan, ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa, karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya, karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.